Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi lam yal mursalin wa syuhada was salihin wal qur'an wa Umar wa Utsman Susunlah subhan sambil jalan. جميع شيخ وما شاء الشيخ اللهم صل وسلم على خير جنة عبد الله فقيم استرك شيخ الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Taksik datang masailu fi ru'yatil hilal. Law safara rajulun min baladihi min baldihi akhira yaumin min sya'bana muftiran li'adami ru'yatil hilali ila baladin akhar. Lau safara umpama lelungan umpama lunga sapa rajulun wong lanang min baladihi akhira yaumin min sya'bana akhir saking ulan Sa'ban muftiron li'adami ru'yatil hilali pun boten poso karena boten mirsani kalian bulan ila baladin akhara mari negara sing liya wa wajada ahlaha sha'imina wa huwa mufattirun wa huwa muftirun famal hukmu. Wonten tiyang lelungan ing dalem akhir Sa'ban piyambake boten poso. Kanten napa piyambake boten ningali kalau bulan tanggal 1 itu sudah terlihat karena syaratnya masuk Ramadan itu adalah ru'yatul hilal niku sing dipakai kalian tiyang NU nih tiyang Muhammadiyah memakainya wujudul hilal. Mila niku kita kenal dengan adanya hisab. Ru'ya sama hisab. Wujudul hilal niku bulannya di dalam hitungannya sudah ada. Tapi untuk terlihatnya niku kan dereng mesti. Maka memakai wujudul hilal walaupun 0,5 tidak mungkin mata telanjang niki saged ningali kalian bulan secara napa niku secara umumnya ndak saged karena belum sampai pada secara umum manusia itu bisa melihat bulan karena 0,5. Nah kalau 2, boten 0 malih tapi 2 niku baru bisa terlihat atau dilihat.
Nah makanya kadang-kadang tiang Muhammadiyah rumiyin karena hitungannya sudah wujudul hilal, tapi ketinggian bulan untuk bisa dilihat oleh manusia, oleh kita-kita ini masih seberapa lama detiknya ketika muncul itu berapa niku yang menjadi patokan di orang NU harus ru'yatul hilal bukan wujudul hilal. Ketika orang-orang secara ru'yatul hilalnya itu bisa melihat, maka wajib puasa. Nah kalau memang buatan terlihat bagaimanapun walaupun hitungannya sudah memasuki tanggal 1, sumu liru'yatikum kan boten sumu liwujudil hilal mboten, tapi sumu liru'yatikum. Nah sing paling enak niku kayak nopo biar antara NU kalian Muhammadiyah niku saged mboten wonten perselisihan. Nah karena memang yang dibuat patokannya sendiri beda-beda. Nah sing paling enak niku Muhammadiyah ngalahi. Jadi patokannya mboten wujudul hilal. Jadi wujudul hilal itu kan wujudul hilal niku kan komahnya niki mboten saged terlihat, dinaikkan sedikit, jangan jual mahal-mahal 0,5 tapi dinaikkan menjadi 2, nanti akhirnya bisa ketemu saged sami-sami ru'yatul hilal nantinya. Nah, Eko sendiri juga seperti itu tapi mendahulukan ru'yatul hilal. Mendahulukan ru'yatul hilalnya. Sebenarnya nek hitung-hitungane wong biyen ngoten ketika terjadi perselisihan antara kelompok-kelompok dengan keyakinannya masing-masing, kalau memang wonten sing lebih awal niku kelompok napa niku sing Medan niku Taksabandiyah niku mesti ngawali nggih, riyayane nggih ngawali. Jadi semisal kalau memang kita mulai Senin, Naksabandiyah biasanya mulai Sabtu atau Ahad pun mulai poso, nggih, mulai poso. Jadi malam Ahad biasanya pun sampun terawih, karena besoknya sudah puasa, yaitu hari Ahadnya. Nah, NU masih berkutat dengan bisa terlihat atau enggak, karena walaupun hitungannya kadang derajatnya sudah pada posisinya, tapi terlihat apa enggak? Mungkin cuacanya tidak mendukung. Cuacanya tidak mendukung maka mundur. Nah, kalau semisal ada yang Ahad, ada yang Senin, ada yang Selasa, keyakinannya masing-masing, punya keyakinan masing-masing. Nah, wong biyen iku cuma ilmu titen. Ilmu titen. Kapan menawi tanggal 15 Sakban nggih, 15 Sakban iku dinane ditontoki. Nek semisale nang kono iku tanggal 15 Ahad, mongko tanggal 1 nggih niku wau Ahad. Nang Senin, maka ketika bulan tanggal 14 dan 15, 16 itu kan hampir mirip. Bulatnya itu hampir mirip. Cuma ada sudohnya. Antara 15 yo agak bulat tapi tidak sempurna. Kalau yang 15 itu menunjukkan kesempurnaan di dalam lihat wujudnya bulannya. Nah mungkin kalau tanggal 16-nya agak sudah sedikit. Nah orang yang niteni biasanya munculnya bulan tanggal 15 itu biasanya di posisinya di mana juga. Posisinya di mana? 14 itu agak kemana? 15 itu posisinya berapa derajat itu nanti bisa menjadi patokan. Nah kalau memang tanggal 15-nya itu ya mestinya hari Ahad atau hari Seninnya dilihat. Berarti melihatnya mundur sebelum Sakban terakhir, berarti lihat 15 Sakbannya itu hari apa. Iku ilmune wong biyen namungan titen.
Jadi orang-orang dahulu itu sederhana di dalam apa? Keilmuannya itu sederhana. Makanya kadang-kadang yang menjadi ribet itu karena kepandaian, kepintaran menjadi ribet. Mestinya itu sederhana. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Nah, karena orang-orang semakin pandai pertimbangannya semakin ribet. Nggih contohnya sederhana ki mawon lah. Ketika seseorang orang awam menikah itu kan yang penting nang kono wedok beres ya ngoten. Dadi mboten hitung-hitungan apa yang penting Islam nang kono iku wedok wis ketok nang kono iku Jawa pun. Tapi orang-orang yang pandai ribet hitungannya. Kufu apa ndak ya? Kufu apa ndak? Sebanding apa ndak? Bisa apa itu menyandingi apa ndak kan ngoten. Akhirnya terlalu banyak pertimbangan dibuat ribetnya. Kalau orang-orang yang sederhana, ya sudah yang penting nangkun itu dilamar gelap ya wis kan ngoten. Maka antara orang-orang awam dengan orang-orang yang berilmu itu beda. Maka tidak bisa disamakan orang-orang awam itu harus mengikuti, tapi memang harus ada peningkatan. Tapi tidak boleh dipaksakan harus mengikuti sesuai orang-orang yang mempunyai ahli di dalam itu. Ini adalah bagian dari kemurahan pangeran, rahmati pangeran. Jadi tidak semuanya harus mendetail di dalam keahlian itu. Jadi ada sesuatu yang kekurangan itu malah menjadi kesempurnaan. Jadi ono wong elek ora payu kawin ya misal, ora payu nikah semisal, dilalah nang kono iku kok njaluk langsung diterima. Ada sesuatu yang di dalam kekurangan itu ada kesempurnaan Allah di situ. Lho kok yo gelem, ambek wong elek kok gelem ngoten nggih. Biyen niku ceritane kek nopo kan ngoten. Secara akal kan kadang-kadang kok gelem apa nang kono iku mripate rada rabun semisal kan. Allah mengasih sesuatu yang tidak sempurna untuk menyempurnakan itu semuanya. Maka kapasitas seseorang di dalam ibadah sendiri ya juga derajatnya masing-masing. Orang awam mampunya yang seperti itu ya sudah. Karena ada ukurannya masing-masing. Maka orang yang berilmu harus sesuai dengan kapasitas keilmuannya di dalam ketika ibadahnya, apa itu ikhlasnya, niatnya dan yang lain ditata semuanya. Nek wong awam sing penting nang kono ku salat wis ngoten tok. Maka kadang-kadang kayak begitu itu menunjukkan kemurahannya Allah nang nggone makhluke. Allah kan ndak segitu-gitunya kan ngoten. Dadi seadilnya seperti ndak kan ngoten. Dadi syarat. Maka di dalam setiap keilmuan itu ada sesuatu yang sederhana, tapi ada sesuatu yang jelimet. Karena apa? Dijerokno ambek wong-wong sing nangkun itu di dalam keilmuannya. Karena apa? Untuk menggali lagi seberapa rahasia-rahasia ketika perintah-perintah itu adalah ditetapkan kepada manusia. Maka ketika seseorang bepergian dari satu kota ke kota lain atau satu negara yang lain, dia pergi ke Malaysia atau pergi ke Papua Nugini semisal. Di Indonesia sini belum puasa, tapi ketika dia nyampe di Papua Nugini, kok wongnya pada poso. Itu bagaimana? Wong dia sudah tidak berpuasa karena dia belum melihat Ru'yatul Hilal, tapi ahli yang di Papua Nugini di sana melihatnya alias sudah puasa. Nah wis kadung gak poso, terus gimana? Ngoten. Au bil aksi safara shaiman li ru'yatil hilali wa wujuduhum mufattirina famal hukmu kadzalik, atau sebaliknya dia bepergian dalam keadaan berpuasa. Kayak contohnya nang Jakarta. Tadi malam 29 dhek nang kono iku atene mudik semisal. Kok menawa oleh keringanan ternyata kok tetep poso sampai dijangkepno 30 semisal nang ngoten. Tibakno sampai nang gone daerah Madura, omahe nang Madura, ternyata wong wis padha riyayan kabeh semisal. Nah bagaimana?
Bagaimana kan ngoten nggih? Idza wajaduhum shaimina wajada alaihi muwafaqatuhum. Nah, kalau ahlinya daerah tersebut itu sama berpuasa, sedangkan dia sudah dalam keadaan tidak berpuasa karena tidak melihat hilal, maka dia harus mencocoki, mengikuti daerah yang dimana dia itu ada di situ. Kalau puasa ya maka dia harus otomatis ikut puasa. Wa idza wajada mufattirina fayuftiru indar ramli. Begitu juga kalau memang dia pergi dalam keadaan berpuasa tapi ternyata penduduk sana kok sudah hari raya, maka ya mengikuti. Itu menurut Imam Ramli. Wa yufattiru inda Ibnu Hajar. Menurut Ibnu Hajar tidak, karena dia ketika melakukan itu dalam keadaan dia sendiri punya keyakinan dan sudah sesuai dengan ketentuannya. Itu menurut Ibnu Hajar. Maka niku keilmuan yang ada itu biar orang ketika melakukan apapun, mengamalkan apapun itu tanpa adanya keraguan di dalam itu. Ibadah yang dengan adanya keraguan kalian boten itu benten, hasilnya juga benten. Karena apa? Di dalam keraguan itu ibadahnya dia jelas tidak sampai kepada hatinya. Padahal inti di dalam setiap ibadah itu adalah keyakinan dia untuk melakukan itu. Keyakinan dia untuk mengamalkan itu. Nah, kalau memang dia tidak yakin, tapi dia karena kadung kan ngoten, wis kadung kayak napa malih. Nah, di dalam setiap ibadah itu ketika orang faham dengan ketentuan tersebut untuk meyakinkan dirinya bahwasanya kayak begitu itu juga diperbolehkan, boleh berpuasa, boleh juga tidak. Li'anna saumahu i'tamada 'alal yaqini ru'yati, karena yang dia lakukan ketika dia berpuasa ya i'tamada 'alal yaqini, dia melakukannya dengan penuh keyakinan karena dia melihat adanya hilal tadi. Dia pergi dari daerahnya dalam keadaan berpuasa, ternyata daerah yang dituju tidak puasa semua Masian. Karena apa? Daerahnya meyakini bahwasanya belum melihat hilal, tapi dia sendiri berkeyakinan melihat hilal kan. Falam yajuz lahu mukhalafatuhu bi mujarradi wusulihi ila baladin akhar. Maka dia tidak berselisih. Maka toleransi di dalam kehidupan itu kadang-kadang menjadi pertimbangan. Toleransi di dalam kehidupan itu menjadi pertimbangan. Kadang menjadi suatu hukum, karena sesuatu yang banyak itu adalah bisa menjadi suatu hukum kan ngoten. Sesuatu yang banyak dilakukan itu kadang-kadang bisa menjadi ketetapan bagian hukum yang ada di daerah itu kan ngoten. Lau safara rajulun min baladi akhiri yaumin min ramadhana. Lamunah wong lanang iku lunga min baladi dari negaranya akhir yaumin min ramadhana shaiman, dalam keadaan berpuasa li adamir yatil hilal, karena dia menyempurnakan karena tidak bisa melihat adanya hilal. Aukana muftiron, atau dia sudah hari raya duluan liru yatil hilal, karena dia melihat hilal ila baladin akhara, sampai pada tujuannya yaitu negara lain atau kota lain. Wa wajada ala muftirina, ahli di negara tersebut penduduknya itu adalah sudah hari raya semuanya. Wa huwa shaimun, sedangkan dia sendiri dalam keadaan berpuasa. Aw wajadahum shaimina wa huwa muftirun famal hukmu, bagaimana hukum yang seperti itu? Fi kilta khalaitaini yajibu alaihi muwafaqatuhum alal asaqi li annahu sara minhum.
maka ketentuan hukum adalah di mana dia berpijak, maka hukum itu berlaku untuk dia. Jadi kalau memang penduduknya tersebut sudah hari raya, dia otomatis harus mengikuti hari raya. Nah kalau memang belum, maka dia harus tidak boleh membuat kegaduhan. Karena apa? Dia itu adalah bagian dari yang ada di situ, walaupun dia pendatang. Karena apa? Karena dari asal dia kedatangannya tersebut membawa sesuatu hukum yang ada di daerah yang lain, negara yang lain, atau kota yang lain. Nah, kota yang lain ketika masuk ke kota ini tidak sama di dalam ininya. Apa itu di dalam, kadang-kadang madhabnya juga tidak sama atau yang lainnya. Ya kadang-kadang kayak kita pas waktu haji. Ya, waktu haji itu kadang-kadang sulit, ketika tawaf gak bersentuhan juga kan sulit. Nah, karena di sana berlakunya apa? Ada yang mengatakan harus mengikuti madhab di sana. Tapi mengikuti madhab di sana itu kan tidak sederhana pindah begitu saja. Dulu saya masih ingat betul ketika nderekno Abah ketika bertanya tentang adanya madhab yang ada. Kenapa kita tidak boleh langsung untuk pindah madhab?